Dan gue sampai japri, Kak, nanya dong Kak, nama kakak beneran Lady Taswin Kak? Pernah ikutan Indonesian Idol. Hah? Serius? Kamu kalau mau main golf harus serius. Olahraga mahal katanya. Widih. Intinya adalah kalau ketemu Kandri selalu bilang, pengen banget sih bikin turnamen gitu. Yes. Gimana caranya hidup dari golf as a ladies? Itu pertanyaan gue, karena kan lu kan profesional kan? Tapi yang kita tahu, dan gue langsung bilang di depan, nggak ada pathway-nya nih golf di Indonesia. This is Drop Zone, where real stories land. Drop Zone bersama gue dan juga partner host gue, Dani. Bener kan? Drop Zone, nggak usah dibilang ini pengganti podcast apa ya lah ya. Bukan. Mau dibahas itu aja nggak? Bahas aja semuanya. Bahas aja, buka aja ya. Tipis, Karena emang tipis. podcast Drop Zone ini dari namanya juga udah kelihatan. Drop Zone kira-kira apa? Masuk jurang. Masuk jurang. Salah ya adik-adik ya. Bukan ya. Lu tahu pancingan nggak gimana arti drop zone itu? Tahu. Drop zone itu memang kalau di golf itu taruh bola habis buat kesalahan. Betul. Penalti. Kita ada namanya drop zone. Oke. Di mana kita naruh di situ buat bukan klarifikasi, buat lanjutin permainan lah ya. Oke. Gitu ya, bukan Iya, masuk jurang iya, ya Bapak iya, Dani iya, ya. iya, Ini iya. kayak bakal panjang nih podcast ini nih ya, gue nyelamatin orang nih ya. So ini drop zone ini kita ada real, raw, real, sama revealed. Oke. 3 ini. Jadi raw itu kita biasa aslinya kayak gimana. Oke. Real itu buat tahu kejadian sebenarnya itu siapa. Dan yang menarik adalah revealed. Oke. Apa artinya revealed? Nah itu makanya saya nunggu penjelasan Bapak. Nah, ini beneran nggak tahu ya, bukan jokes ini. Beneran nggak tahu di mana revealed itu kita akan membahas sesuatu yang seharusnya dibahas tapi nggak pernah dibahas karena memang jaga image ataupun akan kita buka semua di sini. Kita nggak ragu-ragu karena memang tujuannya di sini adalah kita tahu golf itu industri yang eksklusif banget, banyak jaga sana sini, tapi kita tahu di belakangnya itu banyak yang saling ngomongin. Ya kan? Betul banget. Itu Sama- yang paling penting. Betul. Jadi disinilah tempatnya kita buat mengungkapkan unek-unek kita. Betul. Bersama kita di sini ada co-host kesayangan kita, Kakak Lady Taswin, dan juga guest star kita, the one and only Putri Amani. Dari kamera dulu Kak. Boleh tepuk tangan nggak sih penontonnya? Boleh kan? Tolong dong. Dari tadi nih. Ini sepi banget, sumpah. Maaf nih, episode Gue udah pertama, kayak tolonglah. interview Mata Najwa ini, ya. Jadi kita di sini ada co-host kita. Ini baru episode pertama ya, mohon maaf ya. Agak-agak grogi gimana. Ini ada Kak Lady Taswin, Iya. dan juga Kakak Putri Amani. Fenomenal. wes. Iya. Kita masuk sesi pertama kita dulu, yang namanya raw. Ini artinya kita mau cari tahu dulu siapa sih mereka. Iya. Apa kita dulu kali ya? Boleh kita dulu Kita kayaknya. dulu, kita host dulu, karena tak episode kenal 1 tak sayang. kita jelasin dulu. Jelasin, kasih Dimulai tahu. dari saya dulu. Ya berarti. betul. Saya bingung mau ngomong apa abis ini Iya. tadi. Silakan. Gue Andri Sena. Di sini kita Muhammad Dhani, kita memulai podcast di mana mau ngeluarin sesuatu unek-unek yang nggak bisa dikeluarin. Betul. Jadi di sini tempatnya untuk ngeluarin. Betul. Gue pribadi dari Golf Gear berpartner sama Sigit, dan kita tahun ini bikin sesuatu. Dan so gue pakai bajunya. Ini peninggalan sejarah ya. Ada cerita. Sengaja dipakai IDT ini apa? Betul. Gitu. Nanti kita akan sedikit dibahas. Betul. Dikit. Dikit. Banyak dong. banyak. And then Dhani? Oke, aku Dani dan aku salah satu host dan sebenarnya jadi pelengkap karena banyak tidak tahu. Jadi nanti kita pengen tahu ketidaktahuan itu menjadi sesuatu yang pecah. Maksudnya gitu. apa? Nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Yang gini-gini kok kalau orangnya bisa tinggi gue bingung ya. Bayar deh ini. Kita tanya Kakak Lady Taswin. Halo. Halo. Aku Lady Taswin. Oke. Actually aku cuma ladies golfer aja, tapi beberapa labelin aku as golfluencers. Padahal ya aku antusias aja sih, antusias golfer. The best. The best, betul, jujur the best. Dan gue sampai japri, Kak, nanya dong Kak, nama kakak beneran Lady Taswin Kak? Karena gue nggak percaya kok namanya Lady Iya Taswin. benar, itu sebenarnya sesuai KTP lah. Sesuai KTP ya? Ledita Taswin. Tapi Ada taknya. tapi tanya 2 kali. Jadi Ledita suka Taswin. dibecandain Lady Tata jadi Lady Gaga. Jadi gue bikin jadi oke. satu Oh, aja. gitu. Baru tahu loh. Iya. Lady Taswin. Iya. Wah, aslinya gitu. Sorry, Lady Tata Swin, bukan Enggak, gitu? Lady Ta.
Ledita. Taswin. Taswin. Oh gitu. Oh gitu nama aslinya. Iya. Oh I Oke, see. berarti kita sekarang bisa manggil Tata gitu. Nah Nggak gitu? kan, tau gue disengin jadinya. Oh gitu. Oh seringnya itu jokes lama Iya, ya kayak jadi gitu Tata ya. Lady Gaga Baru tahu disengin loh. gitu. Jadi kakak Ledita Swin, Kak Ledita ini manggilnya Ledita atau Ledita Swin kira-kira potongnya? Lady doang. Lady aja ya. Iya. Kak Lady ini akan nemenin kita selama 2 episode ya. Ya. Gitu. Jadi kita akan ada co-host kita nih untuk bantu-bantu nanya-nanya Kakak Putri dari sisi ladies karena ladies sama ladies harus pakai bahasa ladies. Betul. Karena kan sempat rebranding jadi Gossip Girl kan. Yo. Gossip, apapun Oh, itu kita gitu. kupas tuntas setajam silet. Oh, Gossip girl. Sipnya itu ya gitulah ya. gosip. Mari kita bergosip ya dulu. Sebelum kita Kakak Putri, kita mau cari tahu dulu Kakak Putri. Nggak jelas kan? Oke. Kakak Putri, kita nggak perlu kenalin ini siapa sebenarnya. Cuman ada banyak menurut gue pribadi yang harus bisa dikulik dari seorang Putri Amani. Dan itu kalau dikulik makin dalam, makin gak layak tayang gue rasa sejujurnya ya. Iya. Tapi Kakak siapa Putri. sih Kak Putri ini? Saya nggak tahu deh. Iya, Sebenarnya kamu siapa? Coba ceritakan. saya ceritain, saya kaget juga hari ini saya mau bahas ini, tapi akan kita bahas di sini ya. Iya dong. Di drop zone itu ya. Yes, ada bumbu. Tadi kita shoot pakai gini ya sih Ini gayanya? gimana Enggak Gi? ya. Drop zone. Iya, drop zone. Kalau itu gaya saya dan Ini bukan ngecek angin ya? Ya enggak jadi drop zone. Oh, ada monitor di sini ya. Baru lihat saya, oke. Ya, saya Putri, saya pro golfer, problem juga nggak golfer enggak. Jadi hari ini mungkin bahas-bahas yang mau dibahas. Apa yang dibahas? Mengenai mungkin Isu-isu terkini isu-isu lah. Kita terkini. pengen tahu sebenarnya sedang baik-baik saja nggak sih? Nggak boleh gitu ya. Oh. Nggak boleh Jangan gitu ya. rumah tangga jangan. Oh iya dibahas. iya. Baru juga nih. Adem ayem. Oke, itu aja dari saya. Oke, jadi memang background-nya ada professional golfer, ladies professional golfer sama ladies golfer dari influencer ya. Tapi sebelumnya kalau kita bilang Kak Lady ya pada nggak tahu kan aslinya Iya. Kak Lady. Betul. Kasih betul apa? Gue bilang apa? Ulantar dulu. Betul aja. Kita bilang tadi yang atlet cuman Putri. Padahal kita kedatangan 2 atlet di sini. Kak Lady ini atlet volley. Pada nggak tahu kan? Iya. Kok bisa tahu? Atlet volley. Gue pernah denger sih, emang bener ya? Kirain bercanda. Coba smash Kak. Spike Nggak dong, ada kan? kalau Oh, yes. volley spike. Jadi ceritanya ya waktu kuliah lah. Sebenarnya tuh perjalanan aku untuk sampai golf ini lumayan panjang. Ya Allah, yuk kita dengerin dulu. Iya. Pelan-pelan jelasin dari awal. Kopi siapin bakal panjang Jadi nih. sebenarnya waktu SD itu fokusnya di bulu tangkis tuh. Oh, Iya, bentar. Berarti ada bulu tangkis dulu ya sebelum Bulu volley. tangkis Oke. itu masuk Kota Madya Jakarta Barat, masuk DKI. Habis itu SMP aku mulai mainnya volley karena aku seneng kayak sama-sama temen, teamwork gitu kan. Jadi SMP SMA aku jor-joran tuh main volley. Suatu saat pas mau kuliah aku ditawarin beasiswa. Nah, aku ditawarin beasiswa sama UPH. Di situ aku baru jadi student athlete. Oh, tahu Jadi UPH. selama aku kuliah, UPH, sorry. Apa coba? Universitas Pelita Harapan, Salah. nggak sesuai kan? Salah. Uang papa enggak, habis. uang papa kita nggak habis-habis kan? Enggak ya? Itu jokes anak non Jokes UPH anak banget anak. ya nggak sih? Ketahuan Alumni, ya, alumni alumni juga. biasa. Oke. Jadi akhirnya selama kuliah itu aku jadi Eagles volleyball lah. Sampai lulus. Sampai aku lulus ya memang aku tuh selalu perlu olahraga yang bisa mancing adrenalin dan dopamin. Aku nggak bisa yang Waduh. pilates, nge-gym. Kayaknya tuh kurang greget gitu loh, kurang gemes gitu. Cocok emang sama Ya golf kan? ya. Kayak gimana adrenalinnya gitu. Nah akhirnya setelah sekian lama pas kerja coba main lagi tuh Kak. Tapi susah banget kan kumpulin sampai ladies. Kalau volleyball itu kan 6-6-12 gitu kan. Oke. Jadi aku mulai cari tuh sekitar-sekitar apa ya yang individual sports tapi ada adrenalinnya juga. Nemu lah ini. Golf. Gitu baru nyantol. Betul. Kalau coba adrenalin lagi ngurus turnamen gede Kak, itu lebih mengacu Ya, adrenalin itu lagi. tuh. dikeramasin itu nanti. Sesi curhatnya bukan di sisi Oke. sini. Kita fokus ke Stop, bintang stop, dulu. stop. Nah ini kita udah masuk dari kan udah tahu nih tadi siapa Putri Amani, siapa Kak Lady gitu kan. Kita masuk sesi 2 berarti ya. Ya, ada sesi 2 kita masuk ke real. Nih kita mau tahu apa aslinya nih. Oke. Di sesi 2. 7 menit lagi, 7 menit. 7 menit sesi 2. Oh, belum arti gitu. 7 menit lagi baru 7 menit. Berasa lama sama Dani sumpah gue bilang.
Jadi lanjut sesi satu lagi ya. Masih raw lagi ya nih. Masih pengen tahu tentang Lady Oh, dulu lah, oke. cerita dulu. Jadi lah. kita tahu tadi Lady. Lagi. Atlet, Dari tadi kan atlet. dari atlet. Sekarang kita masuk Kak Putri, atlet langsung golf Ya, ya, sama ya. atlet apa? Itu emang dari lahir langsung jadi atlet atau gimana? Cerita Iya. dulu dong. Enggak, gue tuh Putri itu ya jujur ada gue missing link di dia tuh waktu dia kecil. Gue ngerti ini anak di Bandung gedenya apa di Jakarta atau gimana, karena banyak cerita gue Putri itu deket sama Bandung. Oh gitu. Iya. Coba ceritain dong Ah, gimana. mau Lahir di jawab mana? Priangan. Oh. Langsung jangan. I Iya. see. Ada begitu juga Putri ya. Oke. Jadi Putri kecilnya gimana? Kenapa bisa jadi? Short story kenapa bisa jadi profesional golfer, Put? Jadi ceritanya dari kecil. Iya, dari kecil. Ya, Kita ya, ada singkat 8 cerita. jam di sini. Singkat cerita, Tenang ya. aja. Tolong. Sebenarnya saya nggak mau jadi atlet. Dulu itu saya sebenarnya suka nyanyi. Oh gitu. Coba boleh satu nada aja. Tuh. Sampai saya pernah ikutan Indonesian Idol. Hah? Tapi audisinya doang. Ya nggak apa-apa. Bentar, ini menarik. Tahun berapa? Tahun berapa? Seorang Putri Itu Amani dulu, ikut ya, oke. Indonesian Idol. Ini perlu dicatat Itu ya. idol berapa? Angkatan berapa? Oh, udah lama banget. Tahun berapa dia? Tahun berapa? Kayaknya SMP kelas 1 apa? Iya, SD gitu. kita belum sedekat itu. SMP kelas 1 kita nggak tahu tahun berapa. Udah golf, tapi Oh, udah kayak sebenarnya dari kecil tuh nyanyi, Ya. disuruh musik. Nah, tapi ternyata kurang bakat. Habis Oke. itu emang suka Oke. basket, tapi kaki kena. Ntar itu pas kapan? SMP, SMA? Pas basket SD. Oh, SD. Berarti masih kisah SD nih. Kelas Oh, 2. baru kelas sampai 2. SD nih ya. SD. Oke, baru sampai Pramuka SD. sempat nggak pramuka? Apa? Sempat ikut pramuka? Paskibra, bro. Oh, gile. Oke, lanjut. Terus habis itu SMP? kaki cedera kan gara-gara Pas basket. ya Oke. parah. Terus habis itu ayah bilang Stop. apa namanya, coba yang lain aja, tapi nggak disuruh golf. Jadi ke tempat golf tuh sebenarnya yang ditawarin kakak. Kakakku disuruh golf. Oke. Terus habis itu aku bilang aku cuma liatin doang, tapi dia nggak suka. Terus pas aku lihat, aku bilang ke ayahku, aku boleh coba nggak? Penasaran. Iya, terus dia bilang, kamu, Bergejolak hati iya, waktu tapi itu. ini dia langsung kayak tentara banget ya. Kamu kalau mau main golf harus serius. Olahraga mahal katanya. Widih. Katanya. Langsung tuh Ini lokasi Jakarta, Bandung nih. Bandung. Oh, Bandung. Memang dari kecil di Bandung ya? Iya. Oke. Terus habis itu ya udah coba. Aku bilang aku mau gitu. Oke, tapi kamu harus serius. Ini bukan sembarangan. bukan sembarangan. Investnya katanya. tinggi, gede. gitu kan. Waduh. Ya udah, terus habis itu aku itu hampir setahun latihan, baru dia kasih aku turnamen. Oh. Karena menurut dia Langsung. ya latihan golf tuh nggak cepet lah gitu. Oke. Ya, Oke. ya banyak lah prosesnya dari mukul harus 500 bola sehari, terus sampai akhirnya bisa ikut turnamen. Terus pas oke. pertama kali turnamen juara 4, langsung juara 4. Terus habis itu ya udah jadi pengen terus lama-lama dimasukin klub-klub di Bandung, ya terus ikut ke Jakarta. Habis itu dulu ada pemilihan buat atlet Medco Foundation. Oke. Waktu itu buat atlet Bandung, ya alhamdulillah keterima. Oke. Itu dibiayain Itu ya. dari sekolah sampai latihan sampai pertandingan. Jadi Full ya. full Oke. kalau nggak Dulu salah, tuh kayak gitu. iya kalau nggak salah. Masih nggak sih sampai sekarang kayak gitu-gitu? Udah nggak banyak. Kayaknya Ya. ada deh nanti. Jujur Di nggak Indo kayak banyak. mungkin ada deh. Ini nanti kita menarik kita bahas karena kita yang gue tahu juga beasiswa zaman dulu sama sekarang agak beda. Oke. Iya. Ya kan, kita dulu zaman ini pernah dulu junior juga. Oh iya pernah ya? Nggak Jadi kelihatan Kak ya? Andri itu Asik. Jangan bahas yang itu, jangan bahas yang itu. Yang itu boleh, yang itu jangan. Yang itu jangan. Oh iya, gue tahu mau bahas apa. Yang itu jangan. Ada hubungan sama itu kan? Ya, raw-nya jangan sampai raw banget nih. Oke. Nggak Oke, sampai lanjut, situ lanjut. Setelah banget. itu akhirnya di beasiswa. ya beasiswa, Akhirnya- habis itu tapi kan ya cuman berapa Tapi 5 belum tahun. turun pro itu ya? Apa? Masih atlet aja ya? Iya, masih atlet 5 tahunan kayaknya deh. Bawa habis- Jabar berarti? bawa Jabar, tapi sempat pindah ke Papua. Gimana? Gimana? Itu gimana ceritanya tuh? Hah? Biasa Kejurnas? lah. Transfer pemain, Transfer pemain. Oh, Kita ternyata ada sudah biasa naturalisasi dulu. juga. Oke, Tapi oke. sempat ke sana nggak? Iya, main di Apa lapangannya? Timika. Oh, Timika. Oh ya? Iya. Wah, aku punya loh teman-teman di Timika. Iya. Newbie Isinya Papua ya? Freeport itu loh, Iya. ya kan? Freeport.
Ya itu maksudnya lah. Freeport Nggak usah beneran. di-mention, orang iya aja itu. Ya, lanjut. Orang Sunda kan orang Bandung. Sunda, Bandung. Bujang Pileleun. Priangan. Nah, terus habis itu atlet Jabar tapi nggak pernah main pon. Oke. Terus habis itu karena selalu bentrok sama sekolah juga. Terus ya biasalah namanya juga Apa tuh? pertandingan yang mungkin kita tidak bisa ikutin gitu. Oke. Jadi Jangan direm-rem ngomongnya. Iya, lupa iya, aja. kenapa ini ya? Oh, Ini- belum masuk segmennya ya? ya Oh, belum masuk dah. segmennya. Terus abis itu satu momen diminta untuk jadi atlet Papua, tapi Oke. ponnya gagal karena mungkin ya venue memang agak sulit karena kan di daerah sana curah hujannya tinggi. Mm-mm. Jadi lapangan tuh becek dan lain-lain. Sebenarnya lapangannya bagus banget, bagus. Terus abis itu nggak jadi ponnya, ya udah nggak selesain kuliah dulu, disuruh selesain. Pas selesai kuliah, sebenarnya abis itu maunya berhenti golf. Namun, mau nyanyi lagi? Enggak, Oh, udah kirain. nyaman aja kalau Oh, sorry, jadi waktu itu kayak di bagian HR lah, udah nyaman. oh kerja, sempet kerja. Iya, magang lama. Oke. Terus habis itu pas lagi kuliah, tapi habis itu pas kan golf pandemik lah. Golf orang-orang bilang golf pandemik. Iya, Nah, pas itu Rame lagi. golf rame. Habis itu diminta buat ngajar. Oke. Iya, diminta buat Oke, ngajar setelah lulus kuliah. Sebenarnya sebelum lulus kuliah disuruh minta. Sebenarnya awalnya tuh hampir nggak mau kuliah juga karena pengennya golf aja lah. Oke. Waduh. Kan melihat kehidupan kayak wah jadi golfer nih Mewah. bisa hidupnya Oh, tercukupi. Iya, tercukupi. Jangan kasih tau yang lain, nggak tahu kehidupan asli gimana kan. Tercukupi iya, banget. tapi nanti bahas dikit-dikit. Iya, iya. Oke. Saat itu memang namanya juga pandemik ya. Iya. Iya, iya. Nggak ada turnamen, nggak ada kegiatan. Emang waktu itu diminta jadi pelatih. Oke. Tapi itu sebenarnya salah satu planning juga sebelum masuk kuliah, karena dulu pelatihku juga bilang kamu kayaknya lebih cocok ke arah Kerja di ngajar. air. Oh, Oke. gitu. Oke. Iya, karena ya maksudnya secara scoring juga as a profesional untuk main touring belum mencukupi. Bahasanya sopan ya. Sopan. Bahasanya Lu kurang sopan mampu sekali ya. gitu katanya. Iya, 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 iya. Terus habis itu Masih nahan-nahan ya. Bahasanya sopan banget. iya. Terus habis itu tapi ya udahlah nggak apa-apa juga. Oke. Nah, terus makanya waktu kuliah ngambil psikologi itu juga disuruh pelatih golf. Jadi memang pelatih golfnya ini seperti mentor kehidupan. Mentor kehidupan ya. Iya. Sampai jodoh juga enggak? enggak, Oh, kirain enggak. sampai ngatur ke sana. Ya udah akhirnya ngambil psikologi, mungkin relate to golf, selesai kuliah ngajar, terus habis itu disitulah mulai cari kayaknya ini waktunya ya kita udah punya uang sendiri ya, Ya, ya. udah nggak udah Sombong. Iya, harus bangga. Iya benar. Iya. Lanjut. Ya, habis itu akhirnya mencari di mana ya wadah yang bisa diikutin untuk menjadi seorang profesional. Oke. Iya, karena saat itu nggak ada turnamen. Oke. Ya berjalannya waktu kita ikut terus kehidupan berubah. Ya nggak apa-apa, kayak akhirnya Udah menikah, ini ya? iya kan? Nggak terus habis itu tapi ya satu momen intinya adalah kalau ketemu Kandri selalu bilang pengen banget sih bikin turnamen gitu, Yes. karena it's a time ini wadah waktunya untuk bikin turnamen. Kayak 3 tahun itu sebenarnya kalau aku bisa bilang aku tuh 3 tahun Nggak itu ada ya, aku nggak ada tujuan untuk main, aku mau belajar gimana mereka bisa running the turnamen gitu. Nah, ini menarik. Iya. Ini menarik. Ini relate juga Makin sama berat. sama kejadian Makin nyata di sekarang. Gue sebenarnya bingung mau ngangkat yang mana dulu ini ya. Nah. Ada banyak topik asik di situ tadi. Cuman intinya adalah dari Putri bilang tadi, dari Kaledi bilang tadi, yang pindah-pindah tuh. Pertanyaan gue ngegelisik gue nih, ngegelisik tuh apa ngegelisik? Ya, makanya- Menelisik kali ya. Tergelitik bukan? Gimana caranya hidup dari golf as a ladies? Itu pertanyaan gue, karena kan lu kan profesional kan. Iya. Profesional means lu fokus di golf doang. Tapi yang kita tahu, dan gue langsung bilang di depan, nggak ada pathway-nya nih golf di Indonesia. Wah tuh berat banget tuh, mohon maaf ya kalau ngomong gitu ya, cuman kenyataannya kayak gitu. Jadi itu Berusaha pertanyaan ngerti aja. bagus Berusaha ngerti. pada saat konferensi pers IWO 2025 kemarin. Oh yang kemarin. Betul, ada Gua yang datang nanya. tuh.
pathway-nya nih apa sih golf di Indonesia ini mau Ada kayak pertanyaan gimana bagus tuh. arahnya? Gitu Kak. Kayak Kak Lady nih dari atlet ini mau jadi atlet golf juga. Kemana Kak Putri dari arahnya? golf. Enggak mau jadi atlet. Tapi kan kalau misalnya Udah ternyata potensi loh. ada pathway-nya, ada jelas masa depannya. Jadi pendukung. Sebenarnya mungkin ya. Nggak, secara Lady goalnya umur apa deh sebenarnya di golf tuh, Lady? udah Apa? nggak inilah. Mungkin ntar kalau punya anak, atlet kan kalau pathway-nya udah disiapkan sebenarnya buat adik-adik kita ke bawahnya. Tapi umur masih 19 tahun masih ada chance dong ke sana. Udah mikir ke sana ya. Umur 19 tahun kan? Idih, Ini 17 jokes ngomong Pak. sekali nih. Lebih-lebih. Pancingan ngomong sekali nih. Ini jangan diangkat ya. Nggak, mungkin sebelum kita nanya ke situ sebenarnya goalnya ladies itu kemana sih di golf itu? Kan kita mau tahu juga. golnya Goalnya gue? ya. Iya. Lebih Main golf tuh kemana? mau ngapain aja sih? Karena kan pertanyaan yang perlu kita tanyakan itu adalah apa dulu tujuannya? Biar nyambung. Ini personal dari Personal, seorang personal. Ledita. Iya, seorang seorang Ledita lady, seorang lady. main golf tuh apa tujuannya? Sebenarnya kalau boleh dibilang Apa secara adanya? simpelnya itu memang cuma untuk mencari kebahagiaan ya. Waduh. Enggak sih, dopamin hit, endorfin, tangan dulu. setiap Oh, ngerti nggak sih? Iya loh. Ada pemain golf yang nyari amarah soalnya. Setiap gini loh, maksudnya setiap mau ada turnamen, setiap mau ada apa tuh bikin kayak hidup jadi lebih punya tujuan kayak, gue besok harus benerin ini, gue besok setiap kali bangun pagi jam 4 gue nggak ngantuk karena gue mau golf. Kalau nggak golf mah gue pasti udah ngantuk, gue nggak mungkin bangun gitu loh. Jadi tuh lebih kayak Healing ya, emang cari- lagi demen aja. Jadi tuh semuanya mau oke. dikulik, semuanya pengen dikerjain gitu. Tapi kalau secara tujuan ke arah yang lebih kompetitif, gue bisa bilang gue nggak akan bersaing sampai titik yang terlalu ambisius. Tapi I don't want to suck at something that I love. Cuma gitu dong. Ngerti Gue nggak? nggak mau dong misalnya. I love. Misalnya I love something, Iya, tapi gue iya. kayak gak bisa main itu. Ya gue nggak mau lah. At least I have Oke. to be like average atau ya above average on Why something not? that I Iya love kan? gitu kan. Keren nggak? Keren nggak? Keren banget loh. Kasih bantuan dong. Tapi balik lagi ke pertanyaan gue nih. Dan ini pertanyaan yang jujur Putri sangat-sangat amat concern, tapi gue cuman pancingan doang. Pancing aja udah. Pathway-nya kemana nih ladies ini? Gue ngomong golfer ya, tapi pathway-nya kemana ladies golfer ini? Karena apa gue tanya gini? Untuk menjadi nomor 1 as a ladies lebih mudah daripada nomor 1 men. Dari 10 top 10 ladies golfer, pro ladies golfer dunia, Asia tuh lebih dari 50%. Minimal kalau kita lihat cowok, 0% top 10 itu seorang Asian. Ada nggak sih? Setahu gue nggak ada ya. Nggak ada. Gue yakin. Tapi kalau cewek, ladies, Potensi ada. gue pernah itu 7-8 orang dari 10. Ada. Even nomor 1 pun sekarang Asia. Iya. Thailand. Dan Put, ini gue bener-bener concern lu juga. Gimana pathway-nya di Indonesia, Put? Sampai lu sekarang end up ngajar doang. Sebenarnya mungkin waktu itu kita juga nggak tahu juga bakalan kemana. Cuman aku akan bilang, mungkin beberapa orang akan bilang, aduh ini influencer atau apa. Tapi aku akan bilang, kalian harus belajar dari mereka semua. Kenapa? Dengan adanya kayak Kak Lady, Kak Andri, Kak Dani, itu sebenarnya kita bisa belajar bahwa golf tuh banyak ranahnya. Jadi atlet tuh kita kayak dulu mungkin gak diajarin kayak misalkan public speaking atau apa namanya Menjual diri lah istilahnya ya. entertain as a athlete, how to apa namanya branding yourself kayak gitu-gitu. Nah dulu dulu itu aku ya belajar dari awalnya dari Dedis Golfer, dari Kak Aji sama Kak Andre. Oke. Ya, terus habis itu ya aku maksudnya lihat gimana mereka, Kak Alit juga gimana sih dia ngeranin, maksudnya running dunia golf itu gitu. Banyak lah figur-figur yang aku ini. Terus habis itu di situ aku bilang ini golf cewek jangan sampai situ aja gitu. Akhirnya mungkin kita bikin komunitas kecil. Ada Manika buat ladies pro golfer dan lain-lainnya juga pasti banyak lah untuk yang kayak yang baru-baru yang newbie juga gitu. Jadi intinya adalah semuanya sama-sama lah untuk kolaborasi. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini menurut aku
jadi ladies golf di Indonesia bukan sesuatu hal yang susah. Kalian juga ranahnya banyak, tapi memang tujuan akhir kita pastinya as atlet, kita pastinya mau turnamen. Oke. Ya aku sangat bersyukur akhirnya ada Indo gitu. Aku akan bilang Indo tuh bukan buat aku, sama seperti yang Khaledi tadi bilang, itu buat junior kita. Betul banget. Iya, aku mungkin akan selalu bilang, gue belum tentu akan main di touring terus, belum tentu main di Indo, tapi gue akan bantu biar Indo tetap ada gitu. Jadi jangan lupa bantu Indo. Gitu. Betul, itu setuju banget. Karena memang kalau kita bicara tadi pathway Put ya, ujung-ujungnya kan turnamen ya kita bilang ya. Buat apa kita tanding mulu kalau bentuk aktualisasi diri kita nggak ada gitu dalam berupa turnamen. Dan kita bicara ladies nih, seberapa banyak turnamen ladies di Indonesia? Ya, Sedikit. alhamdulillah. Ada. Setahun sekali. Ada 2 setahun, ada Setahun 2 kali lah setahun ya. 2 kali lah ya. Alhamdulillah ada ya. Ada ya. Kita mesti Dua appreciate dong. Tapi itu juga baru 2 tahun terakhir kan? Ada waktu itu Manika series lumayan. Iya, Ada 4 ya. Tipis-tipis Ada ya. 4. Tipis-tipis. Iya. Intinya semuanya dimulai mandiri sebenarnya itu ya. Iya, iya benar. Iya, Dia dimulai benar, sendiri. Dewi. Tapi benar emang dalam kenyataannya ladies turnamen ini yang paling dikit dibanding men. Ya, setuju sih. Even ada turnamen profesional banyak nggak ada kategori ladies dan men semenjak semua ya? ada Shell Golf turnamen itu barulah dimasukin tuh kategori ladies. Ingat nggak waktu di BSJ pertama kali ya? Bukan di pick. Di pick pertama Iya. kali T-boxnya sama bahkan. Oh, Sempet sorry, disamain. ini maksudnya buat profesional. Ada Oh enggak, ada Pondok turnamen Cabe. profesional, Pertama kali Pondok Cabe. akhirnya dimasukin kategori ladies kan? Di BSD dimasukin. Di BSJ dimasukin. Karena waktu di Pondok Cabe kalau nggak salah yang ikut cuma 2 atau pokoknya aku main juga. Oke. Ya, aku lawan yang cowok juga. T-boxnya beda dong. Sama dong. Hah? Sama deh. T-box Bang. cewek sama cowok sama? Sering bahas Iya. tibok-tibok. Seru nggak? Aku sih hampir met dekat sih, cuman kan kasihan kalau cowok. Sorry. Jangan ragu Putri, jangan direm Put. Kita tidak Oh, mau iya. melukai ego-ego. Iya enggak. Iya. Aku tuh soft banget. Aku tuh Soft soft. spoken. Iya, jadi kayak ya takut aja Nah, kalau itu. misalkan pada ganti rok semua gitu. Waduh, itu tapi benar ya. Itu benar tuh, di mana bayangin nih, profesional golf turnamen sangat jarang. Sekalinya ada, mereka menempatkan ladies ini karena memang ada turnamen yang sebelumnya khusus ladies rame, ya kan? Tapi nggak seramai yang tahun lalu ya. Ya nggak sih nanti dibahas itu ya. Nggak seramai yang tahun lalu, itu rame akhirnya dibikin untuk yang kategori ladies di Pondok Cabe pertama kali, tapi itu pun dibikin dengan T-box yang sama. Bayangin aja ladies main di T-box hitam. Itu hitam. Hitam. Serius? Di Pondok Cabe. Pondok Cabe, oke lah Pondok Cabe distance-nya nggak gitu jauh. Nggak itu jauh. Tapi Tapi BSD nggak hitam sih. juga sih. Tapi yang BSD gila. BSD Dari juga hitam? Iya. Sih? Ya kan? sorry, Itu sorry. Aja nggak biru. diperhatiin. Mau nanya deh. Kok bisa? Masalah T-box itu sebenarnya udah ada aturannya kan? Udah ada, Kenapa udah ada bisa kayak gitu? aturannya. Ya, Anda jangan ngerubah-rubah aturan ya. Memang aturannya begitu Iya, loh. makanya. Nggak, itu Mau kata-kata nanya. orang yang lagi diskusi sama kita. Kenapa bisa gitu, Bud? Karena mungkin Semaunya belum ada pergerakan. Betul. Iya. Ngomongnya halus sekali kamu. Sebut Oh, aja kan maksud lu janjinya belum nggak ada yang gitu. komplain gitu ya? Oh. Tapi betul, Bud. Maksud gua gini. Orang Indo tuh ya, orang Indo nih ya, menurut gua dan menurut gua Pergerakan ya selalu bahasanya. beda sama gua karena jarang banget mau berkonflik. Ya. Jarang mau berkonflik, nggak Saya beda konflik sama terus. satu orang ini berkonflik mulu. Nah tapi orang Indo tuh sangat menghindari konflik. Kayak tadi ada ladies, T-boxnya sama, tapi nggak ada yang berani speak up. Makanya itu Even aneh. dia pun ada ladies pun karena ada yang speak up di belakang. Sekarang udah ada, tinggal speak up lagi dong. Hey, T-boxnya dong, masa disama ini? Beda kan, memang beda. Gue masih gak terima sih sebenarnya. Iya, kenapa? Kamu Maksudnya speak up? kita sebagai ya ibaratnya yang emang baru di dunia golf, pancing terus putrinya. tiba-tiba logikanya kok bisa disamakan tuh aneh banget, dan kenapa semua diem aja, dan yang penyelenggara juga kok bisa gimana itu, nggak ngerti apa-apa atau gimana, emosi saya jadinya. Kenapa saya nggak hidup di saat itu ya? Gimana ya, maksudnya nggak, justru karena ada drop zone ini Iya, kita tuh bisa benar-benar. menyampaikan. Drop dulu nih, drop Z. Ya, oh Tahu iya drop betul. gimana Nggak, caranya? suara gini nih. Oh, aduh, mental. Oh, Gitu. properti. Maksudnya nggak, ini perlu dibahas, ini sebenarnya ada sesuatu yang
abnormal ini nggak terima saya. Warung lo. Gimana kali di? Dia justru nanya juga. Menurut kalian ini Tadi sih aku udah Akses nggak disamain. aku Kan tadi emosi kan udah sampai simpulkan mukul-mukul ya. dia bilang bagian dari karena tidak ada yang pergerakan ya. Itu dia. Maksudnya pergerakan itu mungkin pertama kalau bahasanya soft spoken nih. Iya. Normally speaking berarti kan kayak kurang ada yang komplain pertama, kurang ada yang kasih masukan. Kedua, mungkin di era seperti ini posting dan viral itu biasa baru ditindaklanjuti ya kan? Iya, no viral no justice. Terus Ramai tuh. ya sebenarnya mungkin kalian juga sebagai atlet itu kalian kan berada di dalam satu badan organisasi dan tahu sendiri di dalam Pelan-pelan kan. Boleh. Lanjut. maksud aku kayak gini loh, kalau lu udah tahu bos lu siapa, lu nggak berani ngelawan bos lu dong kalau udah dibilang ABCD. Jadi Iya. main aman aja gitu loh. Dan takutnya malah nanti nggak ada turnamen lagi gara-gara itu kan. Iya, daripada bener-bener diselepet ya udahlah dikit-dikit ada ya udah. Ini yang gue nggak suka apa-apa. dari Gitu nggak Putri sih? ya. Dia adalah satu-satunya orang yang berani speak up. Tapi tadi kayak bergerak itu agak kurang enak ya. Udah. Justru lo tau gak sih, justru Manika ini adalah, ini gue buka di sini. Salah satu pencetusnya adalah Putri Amani. Dia bikin Manika perjuangannya gila-gilaan, dikomplain banyak orang, banyak yang komplain ke dia kenapa lo bikin nggak bilang-bilang bla bla bla. Oh gitu ya. Karena memang ya nggak ada yang ngurusin kita loh. Tapi semenjak kita bikin Putri Amani, apa sih om Putri Amani? Bikin Manika Putri Woman. Amani dibikin. Baru episode 1 Nggak, nih. nggak. Putri Amani Masalahnya, bikin Manika ini nih, Woman. Iya. Iya, ini Gimana saking pun semangatnya ini. baru rame. Tapi kan orang Indo kan, Andre ini. kalau nggak ada sesuatu yang begini nih, belum rame. Nah, Putri bikin pencetusan nih, rame itu keluar tuh. Ini bikin ini bla 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 bla. Gitu. Jadi pencetusnya tuh Putri Amani. Kita butuh orang kayak Putri Amani nih, yang hobinya ngebakar api mulu. Tapi kalau menurut gue sebenarnya orang kayak Putri banyak, cuma belum berani. Nah ini tuh guys. Nah itu kita perlu di. Emang iya kak? Kali ini juga dekat sama profesional nih, emang pasti iya? ada cerita hal seperti ini juga kan? Apa cuma ada sebenarnya tapi kan? diem-diem doang? Tapi kita Rata-rata lebih pilih main aman aja kayaknya. Nah itu Ya, dia. maksudnya Nah, itu apa kenapa ya? yang perlu iya namanya Konoha, Iya masa sih, nggak ngerti sih. iya sih. Iya, ya Konoha tadi sih, iya. menghindari konflik kan pasti. Nah itulah makanya kita di sini nih tepat ya buat mengungkapkan apa-apa isu-isu yang nggak seharusnya diisuin, nggak dong? Apa yang nggak seharusnya dibahas? Iya, benar. Makanya tadi kita bahas ini put, you need to speak up, Iya. a lot, louder. Dan Putri juga medianya aktif banget supaya biar bisa speak up lebih kencang lagi put. Karena Indo, bener kata Kaledi, no viral no justice. Ya nggak sih? Betul. Jadi kamu mau punya teman influencer? tapi aku akan bilang beberapa influencer cewek sekarang yang aku suka banget ada Lady Taswin, Kahani, terus Jessie, Just switch. Switch. Ya, just Iya. switch go. Itu Orangnya malu loh disebutin. loh. ya 3 orang itu menurut aku sangat suportif banget buat atlet. Yes. Jadi thankful banget dengan adanya mereka tuh jadinya atlet-atlet yang nggak bisa speak up jadinya bisa speak up. Oh, kepancing ya. Maksudnya bisa Ah. bukan bisa speak up tapi dibantu oleh Dikasih influencer. jalur lah ya Iya. istilahnya. Sebenarnya kerannya tuh gini dibuka. lah, yang punya skill kalian, kita bisa bantu di belakang layar. Nah. Jadi ada yang maju, ada yang di belakang. Itulah namanya Gitu. ekosistem Itu namanya ya. kita woman Tapi kayak bukan di empowerment, belakang deh, kayak ekosistem. di depan deh. Di depan kita nih. Mendadak aja dipanggil ke depan. Jadi inilah lady yang kadang sering agak sedikit fenomenal lah. Arahnya kemana ini Dani? Gitu. Dan suaminya di belakang. Ya, ini sebenarnya udah relate sama segmen ketiga kita ya, karena ada raw, real, reveal. Kita mau mengungkapkan sesuatu yang harusnya tabu untuk dibicarakan. Ini agak panas tuh dia. Boleh lagi nyalain AC-nya enggak? Apa udah jam 8 Nggak, mati sebenarnya ini AC-nya? karena topik yang Maaf panas, ya. gua ngerasa agak Gua pikir panas. karena topiknya panas, nanti kayaknya AC-nya mati nih. Oke. Put, saatnya Put. Keresahan terbesar lo apa Put? Untuk golf di Indonesia saat ini Put? Yang Nggak boleh ngomong saat gitu ya. ini menjadi Udah biar Bener, tidak bener. bersuh aja. Itu udah kata-kata udah dalam gitu loh. Untuk- Put masuk gitu kan. Untuk- Tambahin lagi. Bu. Saya mau pegang tangannya kali Ini dulu dingin nih. juga di tangan gue. Iya. Kayak kita di Put, interview ini udah. keluh Salah-salah kesahnya kita apa? yang kena anjay. Keluh kesah sebagai Sampein aja, profesional nggak apa-apa. golfer nih. Apa Put? Semenjak masuk profesional aku ngerasa ada kurang disupport aja sih. Kayak maksudnya I'm okay supported by myself,
financially dan lain-lain, tapi sedikit lah hargain usaha kita untuk bisa main di luar dan lain-lain. Karena satu momen aku pernah ngomong, kita nggak perlu sebut nama orang ya, tapi cukup Sebut aja berkepentingan sih. lah. Sebut aja. Nggak usah. Ucapin terima kasih gitu. Coba kalau ngomongin kurang di supportnya tuh dalam hal material Iya. atau support dalam dibukain jalan atau support dalam apa Atau semuanya? nih? Karena banyak jenis Dua-duanya. Dua-duanya. Keduanya. Ya, mungkin ya. aku bisa cerita pertama kali kenapa aku akhirnya sebenarnya gini, kenapa aku nekat ke Thailand. Padahal waktu itu lagi Covid, terus pas lagi main tuh kayaknya Covid sih. Cuman gak bilang-bilang oke, aja. oke. Oke. Iya, iya. Terus habis itu Dulu Satpol PP ya. iya, jadi tiba-tiba pas lagi ke Thailand tuh Covid gitu. Pas lagi tanding kayak gitu kan. Oh, iya. Ya, pertama kali itu pas zaman Covid, terus habis itu pergi satu momen itu turnamen kali itu cuman 2 orang dari luar Thailand. Cuman aku sama ada dari mana lah aku lupa. Bukan Indo tapi. Bukan Indo Oke. juga. Terus habis itu satu Batuk terus- juga nggak? Hah? Batuk juga dia nggak? Enggak untungnya. Oh, ya, oke. Terus habis itu didatengin sama salah satu pengurus Thailand lah. Kamu dari mana? Kok kamu bisa tahu ini gitu? Terus aku bilang, ya alhamdulillah dulu punya temen memang kita dulu suka ada golf camp waktu junior itu. Golf camp junior junior bareng, abis itu ketemu sama salah temen yang memang ternyata sekarang udah di LPGA. Terus abis itu dia bilang, aku tanya dia sebelum aku main, aku pengen aku pengen turnamen, kamu tahu nggak ada platform di Thailand? Udah kamu kesini aja gitu. Maka aku jelasin lah sama orang yang nanya itu, iya saya dibantu sama teman saya, namanya Miao Pajare, dia main di LPGA. Terus habis itu saya dikasih tahu, saya dibantuin gitu. Oh iya ya, kamu saya invite ya buat main di last turnamen kita. Yang sebenarnya itu final turnamen yang nggak bisa semua orang main karena harus sesuai order of merit. Oke. Oh. Oke, ada namanya order of merit. Apa tuh artinya? Bisa jelasin ya? Ranking, Pak. Oh iya, Ranking. biar tahu kan. Iya. Ya. Zone Indonesia, people. Kita nyebutnya zone people. Lanjut. Terus abis itu momennya pas waktu itu masih ada Simone di Indonesia. Oh, Simone tahu. Ya, tapi kan saat itu slotnya cuma 1 kan, cuman aku doang. Iya, Oh keren. iya Iya. tahu. Yang di Pondok Indah ya? Iya. Pondok Indah pemain Indonya cuma 1. Enggak, bukan Kan waktu invitation. di invite, Yang di invitation. ke Thailandnya cuma aku doang. Tapi Simone, sorry. Simonenya itu ya banyak kan playernya. Nah, aku kan tapi ini waktunya buat yang lain juga ngerasain untuk turnamen keluar gitu. Ya udah aku usaha lah gimana caranya. Awalnya kayak nggak bisa ini, tapi aku bilang please ini kita pengen turnamen. Akhirnya dikasih total 4 orang gitu. Terus habis itu aku Invitation. Invitation. Kita Iya. nggak punya ranking. Ya, invitation. segitu ya. Terus habis itu ngomong lah ke salah satu yang aktif lah di golf gitu ya. Terus habis Oke. itu Siapa sih? Nah, Apa sih ini? terus habis itu aku bilang aku di-invite nih sama pemain lain untuk pergi ke Thailand. Oke. Yang tadi kalian dibilang tidak dibukakan jalan. Jawabannya adalah, oh ya udah Put, jalanin aja. Nanti kalau memang udah jalan baru kabarin kita. Kok gitu sih? That's the answer yang aku kayak oke, gue jalanin gitu. Tapi tanpa lu gitu. Padahal itu invitation tuh sesuatu yang gak mudah ya. Itu membawa Iya. nama negara by the way. Betul. Ya. Maksud- Membawa nama iya. negara tapi ya gitulah. Siapa sih ini? Adalah memang kita kayak kalau gitu kan, itu slot-slotnya kita lagi jadi- Kita nggak dalam konsisten loh. Ini kita drop zone. Hai. ada segmennya buat bahas itu. Oh, gitu. Iya. Oke, bukannya bahas sekarang Iya, ntar lu. kita Tapi penasaran. intinya kita ngomong gini tuh supaya apa? Orang ke-trigger. Orang bahas, ada evaluasi, hopefully nggak kejadian lagi kayak putri-putri lainnya. Iya, Betul iya, nggak, Put? Iya, That's why mesti kita bahas nih. Iya. Iya. Gitu. Jadi memang tadi keresahan Putri adalah sebagai profesional golfer tidak ada yang support baik dari sisi materi maupun pembuka jalan. Sekarang gue nanya balik nih, keresahan Kak Ledita as Saya a coba jawab influencer semampu nih. saya. Bukan ladies golfer ya. As a influencer golfer, ladies influencer golfer, keresahannya apa Kak? Tahan terhadap golf. Dunia golf, Dunia golf apapun. apapun. Atau yang sempat viral tuh yang ada sempat bahas-bahas apa sih itu yang ladies lupa deh, kayaknya sempat agak rame deh. Masih. Pancingannya kon dapat. Kurang ada, coba ulangin, kasih Pak Haji. Biasa Kalau Pak Haji saya belum dapat nih. Apa kalau Kak Ledi sendiri kan Kak Ledi dekat sama pro kita kan? Menurut pandangan Kak Ledi nih, apa sih keresahan dunia golf sekarang ini? Keresahan Kak Ledi di dunia golf sekarang tuh apa?
ya sebenarnya ya pasti juga ke arah kurangnya kompetisi yang secara serius yang bisa memacu mereka untuk punya ranking di Indonesia dan bisa nurture mereka supaya nggak harus setiap kali mau apa-apa, mau turnamen harus keluar, mau coaching harus keluar. Itu ekosistemnya itu belum jalan ya. Ibaratnya jadi susah banget ya. Sekarang aja ada beberapa junior atlet yang aku tahu kalau mau coaching harus ke Thailand, mau coaching harus ke Korea. Sesimpel coaching doang aja gitu loh. Mau turnamen harus carinya di Aussie, di China. Sekarang ini Holly sama Patty lagi di Chongqing, lagi di China. Di Chongqing. Iya. Hotpot kali. Maksud gue gitu kayak kalau buat sekedar bertarung aja effortnya tuh udah sesusah itu gitu ya. Ya kalau misalnya ada di dalam negeri yang bisa menstimulasi semua para pemain ini biar simulasi pertandingan lebih sering kan pasti outputnya juga akan lebih baik gitu. Jadi emang ujung-ujungnya ke turnamen ya. Memang kita turnamennya sangat-sangat minim banget. Bahkan yang gue tahu nih order of merit. Kita ngomong order of merit. Order of merit itu ranking. Gue tahu sekarang, gue udah paham itu. Itu nggak ada buat ladies. Kejadian sama Putri waktu mau main di BSD, main di satu lapangan lah. Udah sebut BSD ya? Udah ya? sebut BSD. Dia bilang kamu main di sini harus top 10 order of merit. Terus Dibilang, gimana? Apa yang diserahin? kita nggak punya order of merit. How come? Sorry, ini ranking di Indonesia sendiri ya? Ranking lokal ranking Indonesia. Buat perempuan Buat Serius? perempuan nggak ada. baru ada. Sorry. Karena nggak ada turnamen. Itu siapa ininya? Governmentnya atau organisasi? Ada yang buat itu? asosiasinya. Oh, ada tapi ya? memang gini, karena nggak ada turnamen, jadi nggak ada ranking. Ranking golf itu berdasarkan prize money. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan prize money. Kalau nggak adanya turnamen, ya nggak ada rankingnya. Oh Gitu. Nah tapi semenjak nih tahun ini akhirnya punya ranking. Dari tahun lalu ada nggak sih tahun lalu? Tahun lalu nggak ada. Tahun lalu nggak ada. Tapi tahun ini keluar ranking Order of Merit Ladies. Tahu nggak karena apa? Gue tahu. Ada turnamen Karena internasional Iwo. Exactly. Iya benar. Gila. Tepuk tangan dong, gue jarang bisa ngejawab gini loh. Nggak sih, maksud gue tadinya karena ada Indo ya, cuma Iwo juga oke juga sih boleh. Maksud gue bridgingnya karena ada Indo, ada AOM gitu, tapi Iwo ya oke lah. Iya kan, Tapi emang itu apapun pemicunya. itu, gue sebagai yang bilang keresahan golfluencer, ladies golfer apapun itu lah. At least tuh udah ada perkembangan ke arah yang lebih terang tuh gue jadi kayak ya mau namanya apapun itu ya. Yes. At least ada yang bergerak. Karena ada itu semua akhirnya keluar Order of Merit-nya 2026 for the first time. Dalam berapa tahun gua nggak tahu, lu Putri yang paling tahu. Kita keluar karena ada pancingan tadi, by Iwo mau ada turnamen Indo nih. Keluarlah tadi itu. Memang harus digituin dulu baru orang Indo harus ada sesuatu dulu. No viral, no justice. Betul. No viral, no action kalau kita bilang. Kayak gitu Kak. Oh, gitu Sedih nggak ya. sih Kak? Sekarang Putri ranking berapa Put di itu? Di Order of Ini Merit? lagi dibahas. Gak apa-apa mau tahu. Aduh, Nggak, baru kalau keluar kan pengen banget tahu nih, di situ Put. tuh berapa sih, kan kita baru keluar. Ada 14 ranking. Oke. Ada 14 nama. 14 nama. 14 nama berarti ladies pro kita ada 14 Ini doang. mukanya kenapa gini? Karena belum tahu ya. Nanti tahu. kita share ya di sini. Nanti akan keluar di sini nih. Enggak ada gitu. Karena kita Baru belum tahu tahu. kan? Belum udah publikasikan apa belum? Belum, itu baru ke kita doang nih. Wih, Komite di Indo ini nih. Komite Indo karena mau ada turnamen kita minta nama, keluarlah ranking. Gitu. Nggak usah dibahas rankingnya dari mana Put ya, karena juga pertanyaan. Oke. Balik lagi menurut gua. Ini harus dibahas. Kenapa? Biar terjadi action, biar terjadi perubahan. Ini yang kita harapkan dari Indo. This is not just a tournament. Indo ini kita ngebawa, hopefully kita membawa pesan kebaikan. Ini Karena contoh dengan adanya Indo, orang memang Iwo sebelumnya terbitlah Order of Rotu. Merit-nya ladies. Bukan. Gua kira Rotu Iwo. Oke. Udah classingnya bagus. Karena adanya Indo or Iwo ini terbitlah Order of Merit-nya ladies Kak. Dari situ memang impact-nya seperti itu. Memang benar kata Putri bahwa turnamen ini mungkin bukan buat Putri. Turnamen ini mungkin buat yang di bawahnya Putri lagi nih, adik-adik kita. Karena Kaledita juga lagi dekat. Juniornya kita lagi punya junior bibitnya bagus banget. Iya kan? Kenapa yang ngeliatin gue? Gue bukan junior sih. Itu dia. Tapi tanpa adanya turnamen nih, tanpa ada turnamen rutin, sebagus-bagusnya bibit yang kita punya, nggak akan bisa jadi macam Lydia Ko, Zeno Ataya,
Putri Amani. Ladies tas. Ladies tas, Iya, kita- kita tahu loh. Karena ada Gara-gara bakat sini. bakat pro, bakat atlet. Ada. Siapa tahu dengan adanya turnamen ngeliat, oh bisa juga Ada ya saya jenjang nih, berprestasi ya. katanya kan. Let's do it. Iya. Gitu Kak. Last but not least, collection Kak buat Indo turnamen Kak yang jujur kita belum bahas sebelumnya ya. Tapi karena ya udah Ini orang banyak. karena orang udah pada tahu. Harapannya apa? Buat Indo turnamen dari Kaledi. Aku dulu nih. Iya dong. Iya, iya. Di sisi apa? Amatir berarti Kalau ya. di sisi amatir yang suka main fun turnamen segala macam, pertama yang aku rasakan beda itu karena seriesnya udah jelas nih tanggal-tanggalnya. Di situ aku bisa prep. Jadi aku bisa prep duluan gitu. Kalau fun turnamen kan kayak tiba-tiba datang aja, tiba-tiba daftar. Oke. Jadi itu yang bikin aku merasa itu aku tertrigger untuk aku selalu punya target, untuk aku selalu improve. Untuk ya semua amatir-amatir ini untuk selalu improve ya. Karena kadang-kadang kita kalau sebagai amatir fun golfer main happy-happy doang juga ya gitu-gitu aja gitu. Iya, betul. Nggak ada targetnya ya ngalor ngidul gitulah. Nah semenjak ada Indo ini dan tahu tanggalnya kayaknya lebih terstruktur gitu. Maksudnya untuk persiapan. Jelas lah ya waktunya ya. Jadi bisa tahu ya. Jelas dan kayak Ngatur cuti lah ini gitu. dan bukan cuma ngatur cuti buat latihan, kasih performa terbaik, dan yang kedua itu satu yang akan sangat membekas di hati para ladies golfer itu sama kayak Manika loh Kak. Apa tuh? Apa tuh? Kayak kita tuh bisa bermain dengan situasi yang beneran kondusif. Kondusif itu Gitu seperti loh. apa? Saya kurang paham, tolong jelasin. Ya sesuai RNA gitu Oke, kan. ada aturannya jelas. Terus ya selain dari aturan juga gini deh. Menurut aku saat Manika itu aku bisa ketemu like-minded golfer. Oke. Like-minded golfer dalam artian nih kalau fun turnamen ya, banyak yang bercanda-bercanda. Saat kita sebagai kita kan maksudnya ya gimana ya, kita kan pinginnya ya memang ada orang yang serius, ada orang yang bercanda-bercanda. Saat orang yang ya. serius bilang jangan terlalu bercanda-canda, jangan gini etikanya atau jangan begitu. Oke. Orang yang bercanda-bercanda bisa Nggak terima. nggak terima. Kita dipandang antagonis. Iya. Padahal gimana ya? Ya kita juga nggak, sebenarnya dibilang salah juga nggak salah untuk menegur hal seperti itu gitu. Untuk mereka yang fun golfer juga ya nggak salah kalau mereka Sah-sah aja. mau Dia juga nggak fun salah, gitu emang kan. ini fun. Jadi memang untuk blurred lines ini, that's why aku bilang saat Manika aku ketemu like-minded people. Dimana di saat aku bilang dropnya bukan gitu tahu gitu, mereka nggak baper. Iya. Gitu. Iya, Di iya, saat iya, iya. dia juga bilangin aku misalnya ini salah atau apa gitu ya, kita juga nggak baper karena kita tahu selama pertandingan ya kita dan ya bisa disebut ya pairing kita itu kan sebenarnya musuh ya. Kita Iya. dan musuh itu ya memang di saat itu adalah lawan, tapi di Berkompetisi luar ya. itu semua Bertemu itu ya. solidaritas, semua itu Iya, teman. iya. Kita memang sama-sama bangun untuk ke dunia Iya, golf yang betul. lebih baik gitu kan. Kayak gimana sih Kak, kalau misalnya nih yang fun cuma mau main sama yang fun without rules. Fun without rule is chaos Kak. Ya. Ya. Tapi kalau kita fun mau main sama yang lebih ngerti, kita bisa bareng-bareng, itu kan empowering. Ya. Kita sama-sama bisa belajar gitu. Gitu Luar sih, Kak. biasa. Keren. Aplaus dulu yang buat Kaledi. Hah? Mas Banalis. Mentalnya tuh kerasa udah mau ke pro sih. Betul. Udah Makanya gue matang, bilang ini udah kayaknya matang. bakat nih, tinggal dipancing dikit ya. Putri Amani. Ya, langsung Quick aja. aja buat Indo Put. Masih ada episode 2 nih Put, mau syuting lagi Put. Ya buat. Buat Indo harapannya sustain, Amin. Amin. itu satu penting. Iya. Bisa jadi wadah untuk semua ranah, terutama profesional, tapi yang fun golfer juga bisa belajar juga. Kemudian ini semoga menjadi movement yang sangat bagus, bukan buat turnamennya, tapi buat the whole environment di golfnya. Udah, itu aja. Keren banget. Alright. Kalau saya nggak ditanya. Nggak usah, Oh, ya udah, nggak ya usah, udah. nggak usah. Udah nyiapin loh dari tadi Nggak usah, kata-kata nggak ya usah. udah. Jangan begitu, lu tuh host. Bukan bintang tamu. Oh, iya, Oke. iya, iya. Alright. So Indo tuh balik lagi. This is not just a tournament. This is a movement of Indonesia. Oke. Dari ekosistem. So, see you and this is Drop Zone. Where? Nggak hafal tagline-nya. Nggak Real, Oh, sorry. real. nggak hafal. Dipancing Where dikit real nggak stories hafal. land. Ganti dong, tolonglah. Aduh. Dari Where real coba. stories land. Dari Kaledi. Oke. This is Drop Zone. Where real stories land. Yeay. Boleh diulang lagi nggak? Nggak usah. Dah. Oke. Thank